Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahlul Nazar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ialah pendekatan strategik serta berhubungan untuk mengelola aset paling berharga milik perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan, baik secara individu maupun tim, dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai visi perusahaan. Terus yang kedua itu fungsi manajemen sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Eh, Fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan, yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengupahan tunjangan, penilaian kerja, dan kesehatan kerja, serta kepemimpinan. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama itu perencanaan sumber daya manusia. Mondinoe dan Premaux menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian dan penelaahan kebutuhan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa sejumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Fungsi perencanaan sumber daya manusia ini meliputi beberapa kegiatan, di antaranya yang pertama, analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan serta kemampuan yang dibutuhkan. Terus yang kedua, perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terus yang ketiga, mengembangkan serta mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kedua kebutuhan di atas. Kemudian pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini pengisian formasi yaitu merekrut karyawan, screening serta seleksi kepada pelamar, juga penempatan formasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia semakin rumit karena berbagai peraturan memberi peluang yang sama untuk seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan, serta semakin kompleksnya formasi jabatan yang akan diisi. Proses pengangkatan dan pemberhentian stepping sesuai dengan kebutuhan perusahaan ini meliputi yang pertama itu rekrutmen calon pelamar pekerjaan. Terus yang kedua, seleksi calon pekerjaan atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Terus yang ketiga, mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. Kemudian pengupahan tunjangan. Upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam satu perusahaan. Terus yang kedua, pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. Kemudian penilaian kinerja pengembangan karir. Fungsi ini setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan, tidak hanya menilai penilaian positif, perusahaan juga menganalisis kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Fungsi penilaian kerja ini meliputi yang pertama yaitu penilaian dan evaluasi kinerja karyawan atau pegawai. Terus yang kedua, analisis serta pemberian dorongan kinerja karyawan atau pegawai. Yang ketiga, bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat melatih karyawan serta mengembangkan melalui prosedur formal maupun informal. Prosedur formal bisa dilakukan dengan pengenalan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis, sedangkan prosedur informal bisa berlangsung di tempat kerja dan diadministrasikan oleh karyawan yang senior. Kemudian
keselamatan dan kesehatan kerja. Pada proses ini manajemen sumber daya manusia berfokus pada yang pertama yaitu perancangan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja. Yang kedua, penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai. Terus yang ketiga, penyusunan strategi mengatasi konflik perusahaan. Terus yang keempat, perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Kemudian penerapan efektivitas hubungan kerja. Pada fungsi ini perusahaan harus mampu membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat diimplementasikan. Kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya yang pertama yaitu saling menghormati hak-hak antara karyawan atau pegawai. Terus yang kedua, menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Terus yang ketiga, melakukan kegiatan penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Materi selanjutnya yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan bersifat variatif menurut Ulrich dan Leck. Sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang mungkin perusahaan untuk terus belajar memperagakan peluang baru. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.